tuh dengan wajah bengis gitu kan. Anda JPU loh, dan bukan kapasitas Anda untuk memaksa memasang rompi. Wahai Kejaksaan Agung, dari kemarin saya udah ngomong tuh ya, saya tidak akan berhenti nanti untuk memposting selama tidak ada tindakan dari Jaksa Agung terhadap JPU yang hari ini di persidangan Nikita Mirzani, karena itu sudah keterlaluan. Dan juga hakim, kenapa tidak memperdengarkan rekaman? Ada apa? Kenapa? Kalau rekaman itu, Anda ingat ya, itu menyangkut nasib seorang ibu 3 anak yang bernama Nikita Mirzani. Dan kalian enak aja keluar gitu dari ruang persidangan, menutup persidangan sebelum barang bukti. Itu barang bukti loh Pak Hakim ya. Sebelum barang bukti diperdengarkan. Nggak benar itu persidangan kayak begitu. Heran saya, kok bisa-bisanya sidang ditutup padahal ada alat bukti yang diserahkan langsung di ruang persidangan dan harusnya diperdengarkan. Apa isinya? Dari situ aja udah kelihatan tidak ada keadilan hukum. Buat Nikita Mirzani tidak ada keadilan hukum. Ya. Jadi kalau ada hakim atau JPU yang nonton ini atau pengacaranya Glavitsa, saya nyatakan bahwa sesuai dengan penjelasan BPOM, klien Anda harus ditangkap karena melanggar Undang-Undang Kesehatan. Ancaman hukumannya 12 tahun. Mana kemarin yang teriak 20? Mana yang teriak 20? Itu udah jelas-jelas melanggar Undang-Undang Kesehatan. Ancaman hukumannya 12 tahun. Belum pelanggaran yang lainnya. Jadi hakim apa kayak gitu? Terus kemudian dia paksa pakai rompi. Kenapa paksa pakai rompi? Apa maksudnya maksa begitu? Dan Anda masih memakai toga loh. Anda JPU di dalam ruang persidangan. Anda bukan petugas dari rutan. Ya, apa udah turun pangkat Anda jadi petugas rutan? Memaksa memakai. Ingat ya, JPU itu dibawa kejaksaan. Dan petugas rutan yang tadi itu dibawa Kementerian Kehakiman. Beda instansi. Kenapa Anda ikut campur dalam instansi pemerintah? Anda menyeberang kewenangan. Kewenangan itu adalah milik Kementerian Kehakiman. Petugas rutan itu dibawa Kementerian Kehakiman. Tapi JPU dibawa kejaksaan. Ngapain jaksa nyebrang-nyebrang? Anda mengintervensi, mengaduk-aduk hukum. Emang ada siapa? Seenaknya seperti itu. Menekan dengan muka yang bengis seperti itu. Sangat heran sama republik ini. Mana bisa kayak begitu? Anda mesti sadar ya JPU, kalau Anda kewenangannya di bawah kejaksaan, ya, yang membawahi Anda kejaksaan. Petugas rutan yang membawahi mereka adalah Kementerian Kehakiman, bukan kejaksaan. Paham? Ya, gua nyundut dulu. Orang jelas-jelas kewenangannya bukan kewenangan dia. Ngapain maksa-maksa pakai rompi? Aneh. Yang lain aja JPU-nya udah nggak ada, tinggal Yei sendirian tadi. Siapa sih itu namanya? Siapa? Ada yang tahu nggak itu namanya siapa tuh? Nama aslinya? Jadi nama aslinya coba kasih ke Bunda. Gemes banget aku. Pengen kenalan aku sama dia. Segitu bengisnya mukanya kayak gitu. Masa dia asal tahu ya, itu setiap, walaupun dia sudah dinyatakan terpidana, dia punya hak. Ngapain Anda paksa-paksa pakai rompi? Seorang Hasto Kristianto, seorang Tom Lembong aja tidak dipaksa seperti itu, pakai rompi. Nih pakai nih.
Indah Putri Manurung. Oh, pantesan. Nanti aku cari dia. Nggak perlu pakai rompi apalah segala macam lah. Karena apa? Ya, sesudah dari ruangan persidangan itu seorang tahanan itu berhak untuk masuk lagi ke dalam ruangan istirahat tahanan di belakang pengadilan. Kecuali kalau dianya udah mau diberangkatkan naik mobil menuju ke rutan lagi, dia harus memakai rompinya. Ngapain lu baksa? Masih di ruang persidangan. Urusan apaan kayak begitu? Cari popularitas bahwa seakan-akan kamu JPU yang tegas. Kalau memang kamu JPU yang tegas, kamu mestinya bilang sama hakim, hakim tolong, apa itu flash disk isinya? Betul atau fitnah? Buka, perdengarkan di persidangan agar semuanya mencermati apa isi percakapan di dalam flash disk tersebut, rekaman apa itu. Kenapa kok takut semuanya? Tiba-tiba langsung menutup persidangan. Aneh, nggak masuk di akal. Nggak kapok-kapok ini Pak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal udah sempet ditangkap ketuanya kasus CPO, kasus onslah, menerima suap untuk mengurangi masa tahanan orang. Sekarang mengulangi lagi, dan ternyata BPOM udah bilang Glavitsia itu tidak ada izin BPOM-nya, tidak ada izin edarnya. Saya udah bilang dari kemarin, persidangan itu harusnya tidak perlu dilanjutkan. Gimana dia masih dilanjutkan terus kayak begitu? Memaksa sekali persidangannya. Kelihatan banget dramanya itu. Dengan kacamata umum pun, orang nggak perlu pendidikan sarjana hukum pun bisa ngelihat bahwa persidangan itu aneh. Konyol banget. Baru kali ini saya ngelihat ada kayak modelan begitu, JPU sampai mukanya bengis seperti itu. Anda nggak perlu pasang muka bengis, ya. Anda bisa dilaporkan ke Komnas HAM loh. Selama dia ada di ruangan persidangan, dia duduk, itu nggak masalah dia kalau nggak pakai rompi. Sedangkan kalian aja pakai masker nggak diributin kayak begitu, apa dijambak maskernya? Kan enggak. Kalian pakai masker dari mulai masuk ruangan persidangan, beberapa kali persidangan. Tujuan apa pakai masker? Dan hakim tidak menegur sama sekali. Lucu. Setiap orang beri kesaksian, kau potong pembicaraannya. Kelihatan dari situ keberpihakan kamu. Lambangnya pengadilan itu timbangan, artinya harus adil. Timbangan yang sama beratnya. Itu maknanya persidangan, harus adil. Ini kok nggak ada adilnya? Bingung gue. Lulusan mana sih? Tapi gaji dinaikin 85%, sayang banget. Pak Prabowo batalkan kenaikan gaji hakim, Pak Prabowo. Karena gak ada gunanya Bapak naikin gaji hakim. Kinerja hakim seperti itu. Ada yang bobo di persidangan. Pura-pura begini-begini padahal bobo. Memangnya kita gak ngeliat apa? Berikan hadiah kepada hakim yang betul-betul berprestasi dan jujur. Jadi batalkan aja itu kenaikan gaji 85% Pak Prabowo. Saya mohon, saya yakin Bapak sudah ngelihat bagaimana perilaku hakim di Indonesia. Dan saya yakin Pak Prabowo juga tidak suka melihat kenyataan yang saat ini. Saya yakin. Karena Pak Prabowo nasionalisme dan juga apa sih namanya, ingin sekali penegakan hukum. Ayo Pak Prabowo, batalkan itu 85%. Dan kemudian perluas revisi Undang-Undang Kesehatan.
Sedapat mungkin dibikin, bukan berupa delik adu. Semuanya itu sebagian ya. Sebagian, kalau yang seperti ini ada yang dapati memakai microneedle, itu kan seharusnya tidak perlu ada laporan dulu baru diproses. Bingung gue ngelihat persidangan kayak modelan kayak begitu. Ada dari mulai ketawa ketiwi di ini ya pada saat lagi persidangan. Anda tahu nggak yang namanya contempt of court? Walaupun contempt of court tidak diatur dalam pasal pidana, tapi Anda sudah melakukan contempt of court. Pengunjung Anda larang untuk ketawa, tapi Anda ketawa selanjaran kayak begini. Gimana sih? Hah? Heran saya. JPU kayak begitu. Itu juga rombongan-rombongannya udah jangan banyak bacot. Kalian asal tahu aja. Dengan adanya tadi diberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto, tunggu gilirannya Budi Ari dan semuanya jongos-jongosnya yang menerima aliran dana judol. Pasti digiling itu sama Prabowo. Pasti digiling, dilipat. Tidak, Pak Prabowo tidak diam. Pak Prabowo memperhatikan kok. Saya yakin Pak Prabowo arif dan bijaksana. Boleh, daripada bikin-bikin bunga, lebih baik kalian bentangkan kain di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanda tangan dan cap jempol darah mendukung Nikita Mirzani, biar pada ngerti itu semua yang ada di situ. Bentangkan aja kain, beli 10 meter, tanda tangan cap jempol darah buat pendukung Nikita Mirzani, bikin di depan pengadilan, bikin aksi seperti itu. Habis itu serahkan ke hakim, biar dia lihat berapa banyak pendukung Nikita Mirzani yang prihatin dengan melihat persidangan yang berjalan saat ini. Saya udah bilang saya nggak percaya seupil pun sama jaksa sama hakim. Kalian digaji pakai uang negara loh. Pakai uang negara, dan uang negara itu dari rakyat, dari pajak yang rakyat bayarkan. Jadi kalau ketika rakyat bersuara, kalian dengarkan bahwa kami mencermati persidangan itu tidak benar. Masa ada barang bukti tidak mau diperdengarkan? Ada apa? Lucu. Barang bukti itu diserahkan di persidangan, harusnya diperdengarkan. Berarti Anda udah tahu dong apa di dalam flash disk itu, makanya Anda tidak mau itu diperdengarkan. Logikanya kan begitu. Berarti kalian udah tahu apa isinya itu flash disk, makanya kalian nggak mau perdengarkan, takut malu ya? Masa ada mengatur-ngatur siapa jaksa, siapa hakim? Saya dengar begitu tuh. Saya udah bilang kemarin kan, kalau yang namanya jaksanya, hakim yang kayak begini mah, saya pesimis ngeliat persidangan. Terbukti kan omongan Bunda? Benar nggak? Terbukti nggak omongan Bunda? Kemarin loh aku ngomong, yang nonton cuma seupil. Aku bilang kalau ngeliat caranya begini persidangan ini, ya jaksanya model begitu, hakimnya model begitu, saya pesimis dengan putusannya bisa bebas. Terbukti, untung ketahuan ini Ari. Segitunya udah ketahuan, masih nggak tahu malu, maksa pakai rompi. Orangnya aja masih di dalam ruang persidangan, masih duduk. Itu tidak ada kewajibannya. Boru manurung. Sampai maksa-maksa pakein rompi.
Lu kenapa sih biar kelihatan sama wartawan, biar kelihatan di sama kamera, biar populer, biar kesohor. Ya kesohor lo, terakhir dipecat. Yang kayak gitu mah nggak pantas jadi jaksa. Semua viralin, pecat dia bilang. Tag namanya. Tag kejaksaan. Enak aja kayak begitu. Nanti juga aku mau ngomong tuh, jaksa model apa sih kayak begitu? Bantu Niki ini lagi dibantu. Cerewet loh. Bantu Niki. Heran deh gue sama orang yang baru-baru ikut gabung gini. Bun, bantu Niki. Justru saya ini, asal kalian tahu, postingan saya itu pasti diperhatikan oleh semua pihak penguasa. Mau kalian ngomong bahwa saya nggak dikenal sama penguasa, faktanya saya dikenal sama penguasa. Faktanya postingan saya mempengaruhi. Makanya saya bantunya dengan cara seperti itu. Begitu. Baru gabung, bantu Bun, bantu. You kefret ya, mau di kefret. You mau di kefret mondar mandir sama gue. Gue udah emosi nih hari ini ngelihat sidang model kayak gitu nih. Sidang modelan kayak apa Republik ini? Ya Allah Tuhan, nggak ada yang punya rasa malu mempertontonkan jabatan yang dikasih untuk melakukan hal-hal yang di luar ketentuan perundang-undangan dan di luar KUHP. Padahal kalian ya, pendidikan kalian adalah pidana di zamannya Bunda. Itu ada jurusan perdata dan pidana dan hubungan internasional. Yang namanya jaksa itu adalah jurusan pidana. Dia lebih mendalami pidana. Tapi kok kayak gitu? Bingung ya ke. Bukan takut itu, JPU-nya arogan. Kok takut? Arogan, itu jelas arogan. Dengan gaya seperti itu arogan. Bukan takut, itu arogan. Cuman dia tinggal sendiri. Kenapa dia sibuk sendiri tuh? Batak sebiji tuh. Gue juga orang Batak nih. Baru manurung, gue baru tahu Ru. Jangan bikin malu ya. Mesti ganti itu hakim sama JPU-nya. Nggak beres. Bagus tadi nih kita Mirzani lawan. Harus dilawan memang. Harus diganti, makanya buru-buru deh tuh pengacaranya lapor ke Komisi Yudisial mengenai fakta persidangan hari ini, bahwa hakim menutup persidangan sebelum memperdengarkan barang bukti di muka persidangan. Harusnya kan itu tadi diperdengarkan. Ini belum diperdengarkan barang buktinya. Kalau kayak begitu terus gimana coba? Yang namanya produknya yang sidang yang kemarin kan yang ditunjukin microneedle-nya kan? Ya enggak? Sidang yang kemarin kan, saya sekolahnya sarjana hukum. Kemarin sidang yang kemarin kan yang ditunjukkan microneedle-nya kemarin kan ya? Iya kan? Nah, dan hari ini terbukti BPOM sudah membuat pengumuman bahwa itu melanggar undang-undang kesehatan. Mana nih polisi nggak ada nangkep? Polda Metro Jaya tangkap itu. Apa atensi apa lagi atensi? Paling jijik gue kalau denger udah atensi.
Yang menghalang-halangi penyidikan, penegakan hukum, tangkap.